Ya. Eh, Baiklah, malam ini terima kasih semuanya. Eh, kita mau bahas meditasi. Di pamflet itu apa atau di brosur itu saya tuliskan apa? Menang dengan tidak melawan, kalah dengan melawan. Sebenarnya itu mau cerita tentang meditasi. Jadi pernah Rasulullah itu suatu ketika kan ada wanita Yahudi yang suka ngejek apa wanita buta Yahudi yang suka ngejek. Berkali-kali diejek, Rasulullah tidak menanggapi. Dan suatu ketika Rasulullah nggak datang, wanita Yahudi itu mencari kemana orang yang sering membantu saya gitu. Dia merindukannya gitu. Jadi dalam menghadapi hidup ini bukan, kita bukan nabi ya, cuma saya cerita tentang nabi. Jadi kalau orang yang punya kekuatan yang besar itu, dia tidak pernah melawan, dalam pengertian dia tidak pernah melawan ketika dia yang diserang. Tapi kalau komunitasnya yang diserang atau masyarakatnya yang diserang, dia melawan. Seperti nabi, kalau dirinya yang diserang, it's okay. Tapi kalau kamu ganggu masyarakat atau apa, it's not okay gitu. Maka teknik semua orang yang punya makom tinggi, punya kehidupan yang tinggi, dia itu tidak akan pernah melawan. Karena dengan begitu, karena dia tahu kalau ini dilawan, dia akan menang. Seperti orang ngegibah kita, orang yang marah. Makanya teknik untuk melawan orang marah gampang. Jangan bicara di depannya. Tatap, liatin, senyum sedikit, 10 menit berhenti. Itu kenapa? Karena kita tidak melawan. Nah, jadi ini teknik yang mau saya ajarkan malam ini. Jadi tekniknya tidak melawan. Namanya teknik Bumi Sparsha Mudra. Jadi tekniknya kaki di sini, telapak tangan di sampai nyentuh apa namanya? Tanah, tangan di sini. Nah, jadi tekniknya begini. Jadi tangan ini jari nyentuh bumi. Ini harus nyentuh. Namanya Bumi Sparsha Mudra. Bumi artinya tanah. Kanan kiri Kanan nyentuh gini. Nah, ceritanya begini. Ya, kiri yang di atas. Jadi ceritanya, jadi ceritanya itu dulu Buddha Siddhartha Gautama waktu di bawah pohon Bodhi, tiba-tiba datang ini makhluk cantik sekali, namanya marah. Jadi nama makhluk gaib itu anggaplah makhluk gaib, monster atau apa, namanya marah, bukan marah, namanya marah. Marah ini datang bawa tombak, bawa panah, bawa pedang untuk menghentikan Buddha meditasi di bawah pohon Bodhi. Tiba-tiba Buddha buka mata, dia lihat marah gitu. Langsung Buddha ngambil posisi tangannya ke bawah begini, dia begini. Nah, kenapa disebut posisi ini disebut dengan bumi? Bumi itu melambangkan dia tidak pernah bereaksi. Digini-giniin nggak akan bereaksi gitu. Bumi adalah lambang ketenangan, lambang daripada penerimaan, lambang daripada kepasrahan, lambang ataupun simbol daripada penerimaan segala hal yang terjadi. Ini memang tidak bisa kalau kita orang biasa. Ini makomnya para nabi, orang-orang wali gitu. Kita tidak bisa mengatakan, kita tidak bisa protes kenapa para nabi begitu. Kamu tidak mengerti. Kita harus menjadi mereka agar kita mengerti bagaimana cara kerjanya mereka. Seperti seorang ibu yang mendidik anak,
kita yang belum pernah mendidik, kita pasti kenapa enggak begini parentingnya. Bukan begitu, kamu belum mengalami apa yang mereka alami. Jadi bumi ini, teknik bumi Sparsa begini. Tapi yang harus kita ingat bahwa apa yang kita alami dalam batin kita, gejolak, galau, anxiety. Tapi nggak bisa kalau lagi GERD atau lagi meditasi, menghilangkan anxiety, nggak bisa. Ya, karena itu efek alami dari perut. Kalau perut ini bermasalah, jadi kita juga tidak boleh menolak bahwa fisik ini mempengaruhi pikiran. Kita harus terima bahwa pikiran sakit gigi nggak bisa tenang, ya sakit memang gitu. Jadi ketika kita turunkan tangan begini, kita ingat bumi bulat, kita sentuh bumi ini bulat, tenang. Jadi langsung menghubungkan diri dengan bumi, tarik nafas, lepaskan, langsung ingat bumi. Bumi itu tenang, tidak goyang, tidak beriak, hanya menerima apa yang ada. Kalau dia tenang, maka yang tumbuh dari dia itu banyak. Tapi kalau buminya tidak stabil, maka gejolaknya juga tidak ada yang bisa tenang di atasnya. Seperti apa? Seperti pasir. Di padang pasir, karena tanahnya sering dibawa sama angin, maka sulit ada yang tumbuh. Atau sungai, sulit ada yang tumbuh di situ karena ada air yang lewat. Tapi kalau tempat yang dimana tenang, maka segala sesuatu bisa tumbuh dari situ. Nah, teknik meditasi ini, itulah yang mau kita pelajari, praktekkan malam ini. Jadi meditasi itu sebenarnya adalah cara, bukan aliran agama ataupun juga apapun, tapi cara bagaimana kita bisa mengendalikan gejolak batin. Nah, gejolak batin ini diceritakan dalam Al-Quran sebagai kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh itu kan ceritanya naik bikin bahtera, bikin perahu, pulka bahasa Arabnya dalam Al-Quran. Gelombang yang dihadapi dalam hidup ini itu seperti lautan. Ada naik, ada turun. Kadang-kadang kalau turun, ini disebut dengan dalam Al-Quran nafsul lawamah, atau jiwa yang penuh rendah. Jiwa rendah itu galau, anxiety, takut, risau, khawatir, apalagi yang mengecilkan diri, tidak percaya diri, insecure, intinya merendahkan diri. Tapi kadang ombak itu naik. Ini namanya nafsul amaroh. Nah, nafsul amaroh itu sombong, takabur, benci, hasut, yang panas. Jadi Nabi Nuh diperintahkan untuk buat bahtera agar mampu mengarungi hidup ini. Ya betul ada peristiwa Nabi Nuh, tapi dalam penakwilannya, dalam pemaknaan lainnya, batinnya, bahwa untuk mengarungi hidup gelombang seperti ini, kadang-kadang naik, marah, tiba-tiba astaga, kenapa tadi gitu, menyesal lagi, tiba-tiba marah lagi atau benci lagi. Nah, itulah hidup kita. Jadi simbolnya lautan itu, Nabi Nuh bikin bahtera, bikin cara bahtera, atau itu dalam cerita dalam Al-Quran itu, dalam sebuah tafsir diceritakan artinya bahtera itu adalah sebuah cara atau metode agar mampu mengarungi hidup ini. Tapi ada yang tidak ikut Nabi Nuh, anaknya. Wana danuhu ibnahu, Nuh memanggil anaknya, irkab ma'ana, ayo bareng kami naik perahu. Enggak pak, gue di sini aja, ntar gue naik gunung. Gunung ini simbol daripada ego. Makanya dia bilang, enggak, saya sa'awi ilal jabal, saya naik gunung aja. Artinya saya berpegang pada gunung.
saya berpegang pada, gue bisa. Kata Nabi Nuh, nggak ada yang selamat ilaman rohimah, kecuali yang Allah sayang. Nggak ada yang selamat gitu dalam gelombang hidup ini. Kita kan sulit selamat ya, kayak apa ya tadi ya, kayak tadi siapa lihat saya jatuh nggak? Ya saya jatuh. Ketika saya jatuh, ini tadi saya duduk di kursi kayu di bawah sana. Momen karena dia ternyata tidak terpaku, sebelahnya tidak dipaku, saya duduk di ujung, jatuh. Momen saya jatuh, ini momen apakah saya hidup memilih yang mana nih? Memilih, wah kok begini ya? Kena lawamah, turun. Nah, kalau dalam setiap dalam hidup kita ini selalu ada momen di mana kita memilih apakah kita akan kena gelombang hidup atau tidak. Seperti tiba-tiba tadi datang ke sini, ada apa namanya nih? Wih, kok lari ke gua? Jangan-jangan gua orang nggak baik lagi, gini ya. Begitu hidup kita tuh selalu dibawa oleh prasangka dan gejolak-gejolak batin. Atau seperti naik tadi jalan ke sini, wah gelap, menakutkan. Padahal kalau ini sudah datang matahari, wah semua indah. Ternyata di samping ini adalah kebun apa namanya? Kebun duren, cantik, tertata rapi. Nah, hidup ini tuh seperti itu, gelap. Kita hidup berdasarkan yang namanya ego persepsi. Kayaknya ini deh, kayaknya hidup begini deh. Tapi toh coba begini, kenapa kita duduk begini? Kan nyaman. Kenapa begini? Semua yang kita lakukan dalam hidup ini, apa tujuannya? Agar kita menjadi nyaman. Tapi kan semuanya dipilih berdasarkan nyaman. Tapi kenapa kita tidak pernah bahagia? Jarang bisa bahagia. Pilih baju, cari yang paling bagus agar nyaman. Tapi ujung-ujungnya juga enggak. Seharusnya kan kalau semua yang kita pilih dalam hidup ini berdasarkan yang paling nyaman, yang paling membahagiakan, tentu seharusnya hidup ini penuh dengan kebahagiaan. Tapi toh kenyataannya tidak. Nah, itulah gejolak batin yang akan kita hadapi dalam hidup ini. Meditasi, sholat. Saya dulu sholat, zikir, puasa, semuanya hanyalah cara untuk bagaimana mengendalikan gejolak batin dalam diri ini. Nah, inilah yang paling penting. Gejolak batin yang terus kita hadapi sehari-hari gitu. Misalnya kita dapat hidup susah. Memang hidup susah, tapi kalau kita mengatakan, kok aku susah? Kena gejolak. Turun. Tiba-tiba dipuji. Wah hebatnya, banyak duitnya. Memang saya. Naik lagi gelombangnya. Tapi tiba-tiba, tapi jelek. Nggak ganteng. Turun lagi ombak hidupnya. Jadi ombak hidup itu selalu naik dan turun. Gejolak inilah yang kita ingin hadapi. Masih panjang sebenarnya, mau dibawa tafsir Qurannya. Kebetulan S2 saya tafsir Quran, jadi makanya saya bilang mau malam ini belajar atau praktek, tapi kita prakteknya juga ya. Oke, kalau prakteknya kita tidak rekam. Gitu. Ya, itulah pengantar saya untuk meditasi malam ini. Terima kasih banyak.